Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi hadana bil Islam wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, Masjid Besar Baitul Fatah, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih mendapatkan lipat nikmat, kesehatan, kesempatan serta kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid Besar Baitul Fatah yang kita cintai ini. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan penuh, mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya, ridhonya, serta maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa syukur kita dan perwujudan kita akan senantiasa untuk mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun penerimaan panitia Ramadan Masjid Besar Baitul Fatah, yang pertama mengenai hasil infak Ramadan sebesar 18.920.000 rupiah. Adapun zakat fitrah yang berupa beras sebesar 3 ton 4 kuintal 18 kilogram. Alhamdulillah tadi malam sudah kami distribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Kepada para jamaah yang telah berdonasi, berzakat, beramal jariah di Masjid Besar Baitul Fatah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jasa, laisal jasa ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Besar Baitul Fatah, adapun yang bertugas sebagai imam khatib pada sholat Id pagi hari ini yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Qadri MA dari Surabaya. Adapun bila ada Al-Ustaz Selamat Aryadi dari Surabaya. Kepada para jamaah kami mohon sebelum sholat Id kita mulai, marilah kita jaga khidmat dan khususnya acara pelaksanaan sholat Id. Kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan sementara waktu. Bagi anak-anak kami mohon untuk tertib, tidak mengganggu jamaah yang lain. Dan sebelumnya mari kita merapikan shaf karena sholat Id akan kita segera mulai. Kami atas nama panitia Masjid Besar Baitul Fatah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal faizin wal faizin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qad nazzala 'alaykum yawmal 'id wa yawmal karamati wal majid. Ya fadalakum min Allahil karim wa'allimuhu haqqat ta'zim wa huwa da'watu wa ijabah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على بعض الدين. رب اغفر لنا منك ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين وحرم عليهم فيه الصيام ونزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترهبون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, hendaknya kita yang ada di masjid ini, kita yang duduk di masjid ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena kita yang hadir di sini adalah hamba Allah pilihan yang dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat sehat, dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat kesempatan ibadah, dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat keimanan, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersujud kepada Allah Ta'ala melaksanakan ibadah salat Id, yang mana sujud menghadap kepada Allah Ta'ala ini adalah sesuatu yang mahal, yang mana hal yang kita lakukan tadi ini tidak semua orang menikmati hal ini. Betapa banyak saudara kita di luar sana ada yang dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat kesempatan ibadah, tapi dia tidak puasa Ramadan, tapi dia tidak melaksanakan ibadah. Sekali lagi kita bersyukur karena Allah janji, la in syakartum la azidannakum, hambaku, kalau kamu syukur akan aku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi, tapi kalau kamu kufur, Allah mengingatkan inna adzabi lasyadid, Allah itu punya siksa azab yang sangat amat pedih sekali diperuntukkan bagi orang yang kufur. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib ingin menyampaikan sebuah wasiat yang sangat penting sekali. Begitu pentingnya wasiat ini, betapa banyak khatib yang di atas mimbar ini senantiasa menyampaikan wasiat ini. Wasiat ini saya peruntukkan untuk diri saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Wasiatnya adalah ittaqullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Al-imtithal bi awamirillah wal ijtinabu an nawahi. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, apa saja yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Pada saat ini fajar tanggal 1 Syawal telah terbit dari timur, yang mana di seluruh dunia pada saat ini Allah Ta'ala memperlihatkan sebagian kecil dari kemuliaan dan keagungannya, yang mana seluruh dunia mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid. Semua ucapan itu bukanlah omongan kosong, bukanlah kalimat tanpa makna, tapi ini diucapkan karena realisasi bentuk keyakinan kita bahwa memang benar Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha besar, bahwa benar tiada Tuhan selain Allah, bahwa benar segala puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak beberapa hari yang lalu banyak dari kita ini menyiapkan kebahagiaan untuk menyambut Idul Fitri. Kita mengajak anak-anak kita untuk membeli pakaian baru, istri kita menyiapkan makanan yang luar biasa, rumah dibersihkan. Sejak tadi malam kita sudah menyiapkan, memikirkan besok pagi saya setelah sholat subuh akan siap berangkat menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Semua itu kita lakukan dengan gembira. Namun dalam suasana kegembiraan itu sejenak ayo kita tundukkan diri kita. Kita tanya hakikat kegembiraan kita.
sebenarnya kita menyambut Idul Fitri ini gembira karena apa? Apakah kita gembira karena kita telah berhasil melaksanakan perintah Allah Ta'ala berupa puasa selama satu bulan Ramadan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, wajib bagi kamu berpuasa seperti orang-orang dulu telah diwajibkan berpuasa. Tujuannya adalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa benar kita kemarin 1 bulan melaksanakan puasa itu karena realisasi iman, ketundukan kita kepada Allah Ta'ala, mengharap ridha Allah Ta'ala? Atau jangan-jangan kita gembira karena alhamdulillah Ramadan telah selesai, gak ada yang menekan saya lagi, gak ada yang mencoba untuk menekan hawa nafsu saya lagi, gak ada yang menekan emosi kita lagi. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Kalau pertanyaannya, jawabannya adalah yang pertama, karena kita gembira karena kemarin alhamdulillah dengan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kita berhasil melaksanakan, berupaya puasa, menahan hawa nafsu, makan, minum dan sebagainya. Kita menegakkan sholat tarawih, sholat tasbih dan lain sebagainya, qiyamul lail, qiyamul Ramadan dan sebagainya. Maka bergembiralah. Kenapa? Karena ada informasi dari Rasulullah SAW. Informasinya valid, sahih. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang kemarin puasa bulan Ramadan, puasanya ini karena imanan, hatinya ada iman. Puasanya ini karena ihtisaban, mengharap ridha, mengharap rahmat dari Allah Ta'ala. Digaranti oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosanya di masa lalu dihapuskan. Jangan mengatakan ini Rasulullah. Dan ini pasti benar. Kalau kita tidak percaya dengan Rasulullah, bisa-bisa kafir. Jadi bergembiralah, dosa-dosa kita di masa lalu yang kemarin puasa benar-benar puasa sebenar-benarnya, dimaafkan dosa-dosa. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita di hati kita husnudzon ini karena kemarin kita melakukan puasa Ramadan karena iman, karena ihtisab. Kita menahan makan, tidak minum, tidak berupaya untuk tidak marah, tidak emosian dan lain sebagainya. Tapi kadang kita manusia masih sering salah. Kullu bani Adam khata'. Anak cucu Nabi Adam itu bukan bikin salah. Mulutnya tidak makan, tidak minum, tapi masih suka memfitnah, masih suka riba, masih suka merasani orang. Mulutnya memang tidak makan, tidak minum, tapi tangannya masih sering ketik di WhatsApp, di grup-grup WhatsApp, merasani orang, memfitnah orang dan lain sebagainya. Makanya kadang masih buka handphone, melihat hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Allah sayang kepada kita, Allah ingin memaafkan kita, tapi masih saja kita ketika puasa Ramadan masih melaksanakan hal-hal yang semacam itu. Namun Allah Ta'ala memberikan solusi, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri umratan lis-sha'im minal lagwi wal rafas. Kanjeng Nabi itu mewajibkan zakat fitrah, kepada orang-orang yang berpuasa untuk apa? Umratan lis-sha'im, sebagai penyuci, pembersih minal lagwi wal rafas, dari omong kosong yang tidak perlu. Itu supaya jiwa kita benar-benar bersih. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau tadi kita percaya sama Kanjeng Nabi bahwa dosa-dosa kita di masa lalu dihapuskan, masih gak bersih juga. Tadi malam atau beberapa hari yang lalu kita bersihkan dengan membayar zakat fitrah, membayar zakat fitri lis-sha'im sebagai penyuci bagi orang-orang yang puasa. Yang perlu diingat ma'asyiral muslimin, yang dimaafkan itu adalah dosa vertikal. Dosa antara hubungan kita, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan semuanya. Kalau kita punya dosa sama Allah Ta'ala, urusan gampang. Kenapa? Karena Allah berkali-kali mengenalkan dirinya bahwa Allah itu adalah Ghafurun Rahimun, bahwa Allah itu adalah Innahu kana tawwaba. Allah itu zat yang maha pengasih, zat yang maha pengampun, zat yang maha penerima
kita puasa dengan sebenar-benarnya, kita istighfar, kita ibadah dan sebagainya, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Urusan gampang. Namun ma'asyiral muslimin, ada dosa yang kedua, yaitu dosa hauzubillah, dosa terhadap sesama, dosa hubungan terhadap sesama manusia, dosa kita, salah kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, dosa kita kepada suami, dosa kita kepada istri, dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada anak dan sebagainya. Ini agak sedikit repot. Kenapa? Karena kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Apalagi manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu pasti pernah hidup bergesekan. Artinya wajar dia membuat kesalahan. Namun yang penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau sudah tahu pasti kita itu punya salah, ayo kita meminta maaf. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jangan sampai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini termasuk orang-orang yang bangkrut. Apa itu bangkrut? 15 abad yang lalu dikasih kita Nabi Muhammad SAW pernah tanya kepada para sahabatnya, atadrun nama muflis? Sahabatku, kamu tahu nggak siapa itu orang yang bangkrut, orang yang muflis? Kalau para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham, tidak punya rupiah, tidak punya uang, wala mata', tidak punya harta juga. Kata Rasulullah, bukan, yang saya maksud muflis, orang-orang yang bangkrut bukan itu. Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di umatku itu adalah nanti orang yang pada hari kiamat dia datang dengan begitu banyak pahala salat, dia datang dengan begitu banyak pahala puasa, dia datang di hari kiamat dengan seabrek pahala zakat, sedekah dan lain sebagainya. Dia mau masuk surga dengan pahala-pahala tersebut. Datang wa ya'ti man syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala ma'ala hadha. Datang orang lain, orang ini menuduh, orang tadi ini pernah menuduh saya waktu hidup di dunia. Orang tadi ini pernah menuduh saya, memfitnah saya. Orang tadi ini pernah memakan harta saya enggak terima. Akhirnya apa? Pahala sholat yang begitu banyak diberikan kepada orang yang dulu diberikan waktu di dunia. Habis. Datang lagi, waqad qadhafa hadha. Ada orang yang menuduh, dulu waktu di dunia dia dirugikan. Pahala puasanya yang begitu banyak diberikan orang kepada orang. Datang orang lain lagi, karena dulu hartanya pernah dikorupsi, wa akala mala hadha. Pernah datang, hartanya dicuri orang tersebut, diprotes di akhirat. Akhirnya pahala sedekah, pahala zakatnya diberikan kepada orang tersebut. Akhirnya begitu banyak pahalanya, habis semuanya sehingga tidak cukup untuk modal untuk masuk surga, alamat dia masuk ke dalam neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama kita, para kiai kita sejak dahulu ini membudayakan suatu budaya yang baik. Ketika Idul Fitri di mana-mana diadakan halal bihalal. Halal bihalal itu yang sana menghalalkan yang sini menghalalkan yang sana. Kita dibudayakan, diajarkan untuk saling silaturahmi, ujung-ujung minta kehalalan kepada tetangga kita, kepada saudara kita dan lain sebagainya. Kita diajari oleh para ulama kita untuk mudik, kalau bisa, kalau punya biaya mudik, pulang kampung, minta maaf kepada orang tua. Namun kalau tidak bisa, misalkan ma'asyiral muslimin, solusinya ada. Hal yang paling sederhana, zaman sekarang orang itu punya yang namanya handphone, punya yang namanya WhatsApp, bisa video call. Faedahnya itu bisa mendekatkan saudara kita yang jauh terasa dekat. Gak bisa pulang kampung karena gak punya biaya telepon, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama kakak dan adik yang di kampung, di desa dan lain sebagainya. Jangan sampai kita masih menyisakan dosa ketika kita meninggalkan orang-orang. Kenapa ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Dalam hadis, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad,
Imam Al-Bukhari. Diceritakan 15 abad yang lalu, Kanjeng Nabi itu pernah naik ke atas mimbar untuk khutbah. Naik tangga pertama Rasulullah mengatakan amin. Naik tangga kedua Kanjeng Nabi mengatakan amin. Naik tangga ketiga Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Rasulullah khutbah. Selesai khutbah, turun, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna sami'na an taqula amin salatan marrat." Kami tadi mendengar panjenengan Kanjeng Nabi mengatakan amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Para sahabat biasa tanya semacam itu karena takut ini adalah termasuk bagian syariat. Ditanya. Kemudian Rasulullah cerita, "Ya wahai para sahabatku, tadi ketika saya naik mimbar, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun, dia berdoa dengan 3 doa, maka saya aminkan." Yang doa malaikat Jibril, yang mengaminkan Kanjeng Nabi. Alamat ini pasti terkabul. Doa yang pertama katanya malaikat Jibril, celaka orang yang ketemu bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Celaka orang tersebut. Kemudian Rasulullah mengaminkan, amin. Artinya seolah-olah malaikat Jibril ini heran, kok iso ya ketemu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini mempunyai fadilah yang luar biasa, yang mana bulan Ramadan ini Allah Ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu ampunan, pintu maghfirah. Kok dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala? Dia tidak dimaafkan dosa-dosanya, bahkan ada yang malah justru nambah. Celaka orang tersebut. Rasulullah kemudian mengaminkan amin. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, karena ini yang berdoa bukan main-main. Malaikat Jibril yang mengaminkan juga bukan main, tetapi adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celaka orang yang masih menangi orang tuanya, namun hal itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka orang tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Artinya apa? Orang tua ini adalah modal bagi anak untuk masuk ke dalam surga. Sebab itu terutama bagi orang yang masih menangi kedua orang tuanya, ayo berubah today. Kalau bisa pulang, pulang. Kalau nggak bisa minimal video call. Minta maaf, minta ampunannya. Orang tua ini betul-betul modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Orang tua sudah meninggal, alhamdulillah para kiai kita sudah ngajari. Masuk Ramadan, menjelang Idul Fitri, disuruh ziarah kubur, disuruh mendoakan kedua orang tua. Ini juga birrul walidain. Para ulama menjelaskan bagaimana cara birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Temui, datangi silaturahmi orang-orang terdekatnya orang tua, pamannya, saudaranya dan sebagainya. Datangi silaturahmi. Ini salah satu bentuk agar kita birrul walidain kepada orang tua yang orang tuanya sudah meninggal. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimahullah, malaikat Jibril berdoa, celaka orang yang ketika nama wahai Nabi Muhammad disebut, dia tidak menyampaikan sholawat serta salam, celaka orang tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pesan terakhir, husnuzon Idul Fitri ini masuk 1 Syawal ini kita setelah minta maaf, insya Allah kita menjadi manusia yang baik. Kita sudah dilatih di madrasah yang namanya Ramadan, sekolah yang bernama Ramadan. Ayo kita pejamkan dalam diri kita, yang bapak, yang seorang suami, ayo menjadi suami yang baik kepada istri. Ayo yang istri-istri ini dalam hati pejamkan, saya mau menjadi istri yang baik, mencari ridho suami. Anak juga demikian, dipejamkan dalam dirinya. Ayo menjadi anak yang baik kepada orang tuanya. Orang tua juga demikian, berjanji dalam hati, berupaya sedemikian rupa untuk menjadi orang tua yang baik, menjadi manusia yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa bayyinatin wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sami'an 'alim. Allah
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله وارحمهم 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 كما ربنا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والطمأنينة والسلامة والمغفرة علينا جميعا يا الله وعلى جميع عائلتنا وعلى بلادنا الإندونيسية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل
Boten nih.